Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara sederhana cara membuat skripsi. Mudah dan simpel. Jadi disimak baik-baik penjelasan dan prakteknya. Hal yang paling utama dalam membuat skripsi adalah merancang sistematika penulisan sesuai dengan universitas atau aturan kampus Anda. Contoh judulnya seperti ini ya. Pengaruh pemberian reward terhadap hasil belajar IPS materi keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kaubula. Ini adalah judul kuantitatif yang menggunakan dua variabel. Intinya berupa statistik. Judul ini bukan kualitatif atau bukan penelitian tindakan kelas. Jadi biasanya masing-masing kampus punya aturan sistematika penulisan sendiri. Sehingga dari judul tersebut kita menggambarkan seperti ini. Apapun judul Anda, sebaiknya digambarkan dulu agar memudahkan kita dalam penulisan. Seperti bab 1 ini ya, sudah pasti pendahuluan. Terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2 ini, sebenarnya tergantung sistematika penulisan masing-masing kampus. Di sini saya menggunakan landasan teori. Tapi ada juga yang menggunakan tinjauan pustaka, tinjauan teoritis. Pada dasarnya sama. Jadi bab 2 ini menjelaskan tinjauan dan landasan judul yang kita gunakan. Selanjutnya bab 3. Bab 3 ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan kita gunakan. Untuk memudahkan adik-adik mahasiswa, saya langsung saja masuk pada esensi membuat skripsi dengan mudah ya. Kita mulai pada bab 1, latar belakang, dengan judul Pengaruh pemberian reward terhadap hasil belajar IPS materi keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kaubula. Jadi saya gambarkan segitiga terbalik ini untuk memudahkan adik-adik mahasiswa agar dapat memahami penjelasan saya. Jadi terdapat dua paragraf, yaitu paragraf umum dan paragraf khusus. Ada paragraf umum ini ada 2 ya, sedangkan paragraf khusus ini ada 3. Yang berwarna merah ini menjelaskan secara umum tentang pendidikan, karena judulnya bisa berupa pendidikan. Bisa juga kita menjelaskan tentang pembelajaran di sekolah, karena masih berhubungan dengan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya yang berwarna hijau ini menjelaskan tentang kondisi sekolah, kondisi guru, atau kondisi siswa. Ini juga masih secara umum kita menjelaskan. Berikutnya yang berwarna biru sudah masuk pada hal-hal yang khusus. Alasan masalah yang dikemukakan, seperti rendahnya hasil belajar siswa, kemudian siswa kurang dalam proses pembelajaran, dan lain-lain ya. Yang berwarna pink ini kedudukan masalah yang lebih khusus, seperti pencapaian nilai siswa yang kurang, atau siswa yang masih kurang memahami pembelajaran. Intinya kedudukan masalah yang lebih dikhususkan. Selanjutnya yang berwarna biru muda ini, masalah yang dihadapi itu dipecahkan oleh peneliti atau solusi awal ya dari peneliti untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Setelah kita membahas latar belakang, kita masuk pada rumusan masalah. Apa yang perlu kita rumuskan? Biasanya dalam rumusan masalah ini berupa pertanyaan dari masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan.
seperti bagaimanakah atau apakah, tergantung judul kita. Karena judulnya pengaruh, maka saya menggunakan kata apakah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Biasanya tujuan penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Ya, yang kita gunakan biasanya menggunakan kata untuk mengetahui, bisa juga kita gunakan untuk mendeskripsikan. Pada dasarnya, jika rumusan masalah hanya satu pertanyaan, maka tujuannya juga pasti satu. Jika rumusan masalahnya dua, maka tujuannya juga dua, dan seterusnya ya. Terakhir kita masuk pada manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian ini, saya mengkaji dua bagian, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Biasanya secara teoritis menggambarkan secara umum manfaat penelitian kita, sedangkan secara praktis manfaat khusus dari penelitian kita. Saya kira itu saja. Jadi pembahasan skripsi ini saya akan membagi 5 part. Part kedua saya akan membahas tentang landasan teoritis. Jadi ikuti terus channel Keluarga Yusnan. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen di bawah agar channel ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.